Looking into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Salam semua, selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak dan Ibu, Saudara semua sudah mempersiapkan hati dan segenap hidup Saudara untuk menerima berkat yang terbaik pada hari ini. Kami mewakili kepada Tuhan yang ada di Sitri Bali mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada pagi hari ini. Hi there, welcome. It's the last Sunday of July. Can't believe that July is nearly over. Here we are in this new normal life, and I just want to share with you about Arms of Love this morning, our foundation. We're going to have a video a little bit later, and many people here in Bali are still really struggling because of this situation. School's not back yet, there's kids are still at home, parents, many of our people and our church members have got no jobs anymore, and everyone's just really trying to make ends meet. So really pray. If you can, please help us. We're giving out food parcels regularly and vitamins, etc. So please get online, get to our Australian bank account or our Indonesian bank account and just give whatever you can give. It all helps. Have a great morning. Yap, selamat datang di ibadah online Sitri Church Bali. Kami sangat senang bisa bertemu dengan Anda melalui ibadah online seperti ini. Kami terus berharap Anda berada dalam keadaan baik, sehat, dan di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita, dan kami terus melakukan ibadah secara online untuk beberapa saat ke depan. Nah, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan dibantu oleh Ibu Komang. Iya, silakan, terima Ibu kasih Komang. Pak Damon. Kami tetap menghimbau saudara stay di rumah, belajar, bekerja, dan ibadah dari rumah. Jika keluar rumah, gunakan masker, jaga jarak atau social distancing, dan menjauhi dari kerumunan. Dan kemudian cuci tangan, pakai sabun, dan tetap menggunakan air yang mengalir. Wow, perfect sekali Bu Komang. Itu semuanya untuk mengurangi daripada penularan pandemi COVID-19. Iya, betul sekali Pak Damon. Ya, dan aktivitas online kita saudara, untuk di grup kita terus ada secara online. Jadi teman-teman yang mau bergabung di grup, Anda nanti bisa menghubungi beberapa leader daripada di grup kita. Ya. Di grup itu adalah satu persekutuan yang ada kasih di dalamnya, dalam kelompok-kelompok kecil, dan Anda nanti bisa melakukannya secara virtual. Dan yang kedua, Youth Online Service Sitri Church Bali atau Unlimited Youth, itu setiap hari Jumat jam 7.30 malam. Kami akan sharekan link untuk di YouTube ataupun nanti kalau ada di Zoom. Dan yang ketiga untuk aktivitas online kita adalah Anda bisa chit-chat bersama Bapak dan Ibu Gembala, Pastor Wayan dan juga Pastor Gel. Dia akan bisa sharing, mungkin diskusi bersama di chat room bersama Pastor Wayan dan Pastor Gel. Kami akan sharekan linknya untuk Anda. Ya. Dan ini adalah tentang persembahan dan perpuluhan. Ya, betul sekali. Kami terus memotivasi kita bersama untuk kita bisa memberikan persembahan dan perpuluhan yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Karena kami yakin dan percaya Tuhan begitu sangat memberkati kita, dan saatnya kita juga memberkati gereja lokal. Dan untuk persembahan dan perpuluhan, Anda bisa mentransfernya ke rekening Sitri Church Bali di rekening BNI saudara. Ada nomornya di bawah ini. Dan yang lebih simple lagi, bisa dari handphone juga begitu. Wow. Anda bisa memberikan persembahan dan perpuluhan Anda dengan barcode link aja. Ada GoPay dan juga Dana.
seberapapun persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan itu sangat membantu pelayanan kita melalui gereja City Church Bali. Ya, begitu dia tentang Persembahan. Wow. Kita Ya. lanjut ya. Nah, ini adalah tentang misi dan juga pelayanan kita di luar dari yang biasa kita lakukan. Kami juga menginformasikan saudara untuk Yayasan Tangan Kasih Indonesia ataupun yang biasa kita kenal namanya Arms of Love Foundation. Nah, ini adalah yayasan yang begitu banyak membantu orang yang memerlukan, dan salah satu pelayanan kami yang sudah kami lakukan adalah pembangunan daripada House of Hope atau yang biasa kita sebut dengan Disciple House. Ini adalah rumah pemuritan dan kami mengucapkan terima kasih untuk semua donatur yang sudah membantu kami sehingga pembangunan daripada rumah pemuritan ini ataupun Disciple House ini sudah selesai. Ya, Wow. wow, luar biasa. Sekarang Anda bisa berkunjung kapan saja untuk datang ataupun mau fellowship bersama dengan anak-anak daripada Disciple House. Itu sangat baik. Dan di YTKI juga kami sudah membagikan ratusan paket sembako untuk keluarga-keluarga yang terkena dampak secara ekonomi daripada pandemi COVID-19 ini. Ya. Mereka begitu sangat diberkati melalui pelayanan kita di Yayasan Tangan Kasih Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan thank you so much to all supporter and all donor. Apa yang kita kerjakan hari ini sangat berdampak untuk kehidupan keluarga-keluarga di Bali. Ya, begitu dia. Luar biasa pengumumannya Pak Damon. Kita lanjut. Doa. Ya, doa. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, dengan senang hati kami bisa menolong Anda dalam doa. Mari hubungi tim doa kami dengan nomor di bawah ini. Oke, thank you. Dan yang terakhir saudara, untuk pendaftaran daripada Taman Mumbul. Taman Mumbul itu adalah sebagai rumah masa depan. Iya. Ukurannya 2x1 dan untuk tahun ini harganya 25.000 per orang per tahun. Iya. Ya, jadi kami memotivasi kita semuanya jemaat City Church Bali untuk bisa membayar iuran untuk Taman Mumbul. Dan jika Anda memerlukan beberapa informasi ataupun mau bertanya seputar Taman Mumbul dan juga persembahan dan perpuluhan Anda bisa menghubungi Ibu Kadet, nomornya tertera di bawah ini. Ya. Anda bisa kontak dia ataupun mengkonfirmasi daripada persembahan atau perpuluhan yang Anda berikan. Iya. Oke, dari City Church Bali kami mengucapkan selamat menikmati persekutuan yang indah bersama keluarga Anda. Selamat menikmati hadirat Tuhan dan Happy Sunday and God bless you all. Bye. This love is for real, you will never let go, never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control, out of control. Hands up! This is real love, this is real love. Say this is real love, this is real love. Oh. Oke semua hadirin Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Mari kita memuji Tuhan dan bersatu hati menaikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Come on. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
Seluasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku. Tak sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja,
Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk kasih setia-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk anugerah yang Kau selalu berikan baru setiap hari di setiap musim kami. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord, turn His face toward you and give you peace. We sing it. Amen. 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 His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and their children and their children. May His grace go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, and you're coming
worship you, is for you. Jesus, you Lord. Oh, yes, He's for you. He's for you. He's faithful God. He's faithful Lord. Hallelujah. Oh, we sing to you, God. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and your children and your children. We declare presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He's with you. He's with you in the morning, in the evening, and you're coming and you're going and you're weeping and rejoicing. He's for you. 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 Shalom, sungguh pujian dan penyembahan yang luar biasa yang sudah kita dengarkan. Dan sebentar kita akan merenungkan dan juga belajar dari firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan berdoa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini atas segala penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Sebentar kami akan belajar Tuhan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, firman yang akan disampaikan Tuhan boleh tetap bertumbuh di dalam hidup kami masing-masing ya Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang lemah ini Tuhan, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Engkau kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh suatu kebahagiaan ketika saya bisa berdiri di sini dan juga boleh mengambil waktu untuk berbagi dengan Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan kita akan belajar lagi dari firman Tuhan. Kita akan ambil dari Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Mazmur 90 ayat 1 dan 2. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Musa, yang saya berikan judul Musim-musim dalam kehidupan Musa. Tema dari Pastor Gail untuk bulan ini yaitu memasuki musim yang baru, untuk sesuatu yang baru setelah kita mengalami masa pandemik yang berkepanjangan, di mana kita mengalami banyak sekali pencobaan mungkin, atau hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita itu harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan.
Misalnya ada mungkin dari kita yang harus mengalami pengurangan gaji, atau mungkin lebih ekstrim, ada mungkin dari kita yang harus berhenti bekerja, harus mencari pekerjaan lain, harus lebih kreatif, atau apapun itu. Tapi saat ini mari kita belajar dari seorang tokoh dari Alkitab yang menurut saya sangat menjadi panutan bagi kita semua untuk menghadapi setiap musim-musim dalam hidup kita. Kita akan belajar tentang Musa. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa judulnya ialah musim-musim dalam hidup Musa. Ini juga akan kita aplikasikan menjadi musim-musim dalam hidup kita. Musa sendiri adalah seorang abdi Allah yang hingga akhir dari hidupnya, pada usianya yang ke-120 tahun, dia menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, bangsa yang besar. Kita melihat sekilas mulai dari kehidupan dari kelahirannya. Ya. Ketika Musa dilahirkan, pada saat itu bangsa Israel sedang dalam perbudakan bangsa Mesir. Dan di tahapan pertama dalam kehidupan Musa, atau fase pertama, Musa berada di dalam rumah Firaun. Kita akan baca sekilas dari Keluaran pasal kedua ayat yang ke-10. Dikatakan di sana, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi arti kata Musa dalam bahasa aslinya ialah ditarik dari air. Ketika Firaun mendengarkan tentang perkara ini, dicarinyalah ikhtiar Musa itu, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi ketika Musa dilahirkan sampai dia berumur 40 tahun, dia berada di rumah Firaun dan dia dididik, dibentuk dalam hikmat, di dalam pembentukan karakter orang Mesir. Dan hingga di akhir bacaan yang kita tadi dari Keluaran pasal kedua ayat yang ke-15, ya, Musa itu sudah belajar ataupun sudah mengalami pendidikan sebagai anak angkat dari putri Firaun. Jadi dia merupakan seseorang yang memiliki mungkin kedudukan atau semua ya pelajaran, atau ya mungkin kalau kita ibaratkan sekarang itu ya mungkin sudah S2, sudah S3, ya, seperti itu. Tetapi dia berada di dalam rumah Firaun. Itu adalah fase yang pertama yang mau saya sampaikan. Pada fase yang kedua, yaitu Musa berada di rumah Yitro. Yitro adalah mertua daripada Musa. Dalam fase ini, Musa bagaimana dia melarikan diri dari Mesir, dia bertemu dengan seorang imam, disebutkan imam kafir ya, tapi imam dari bangsa lain, yaitu imam Midian yang kemudian anaknya diperistri oleh Musa. Ya. Kemudian ya itu dari Keluaran pasal 2 ayat yang ke-21. Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuela Zipora anaknya kepada Musa. Ya. Musa berada di rumah Yitro. Dan selama 40 tahun Musa
bekerja untuk mertuanya Yitro, yaitu menjadi seorang gembala. Tanah Midian merupakan tanah yang gersang, merupakan tanah yang mungkin bagi orang lain mereka tidak mau untuk hidup di sana, tetapi Musa belajar untuk menundukkan dirinya, untuk merendahkan hatinya, bahwa dia mau dibentuk. Walaupun mungkin pekerjaan yang dia lakukan mungkin tidak sebaik atau tidak tidak seperti yang dia dapatkan ketika dia berada di Mesir. Dan Musa tetap mau melakukannya. Dia dengan hati yang terbuka, dia tetap mau untuk tunduk untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang gembala. Ini ditutup pada Keluaran pasalnya yang ketiga ayat yang pertama. Ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ini adalah merupakan permulaan daripada fase yang ketiga dalam hidup Musa. Ya. Pada fase yang ketiga ini, yaitu fase yang saya berikan nama di sini, masa kepemimpinan bangsa Israel. Dalam masa ini diawali dengan perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dan Tuhan meminta Musa secara khusus untuk memimpin bangsa Israel keluar dari gunung tersebut, dari bangsa tersebut, dari Mesir. Kita akan bacakan dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Lalu di dalam Ulangan yang pasal ke-34 dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau untuk melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Jadi fase yang ketiga ini dimulai dengan perjumpaan Musa dengan Tuhan di Gunung Horeb dan diakhiri dengan pesan Tuhan kepada Musa bahwa dia akan melihat tanah yang telah Tuhan janjikan, tetapi dia tidak akan masuk ke dalamnya. Dari bacaan firman Tuhan yang kita sudah pelajari tadi, kita bisa melihat bahwa seorang Musa yang menjadi tokoh besar di dalam Alkitab, bahwa dia selalu meminta pertolongan daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan. Di dalam apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, mungkin dia tidak sempurna. Ada beberapa kesalahan ataupun saat di mana dia jatuh, tetapi dia terus meminta tuntunan dan juga pertolongan dari Tuhan. Hal yang sama juga kita bisa pelajari dari Yesus sendiri, di mana Yesus juga mengalami masa-masa di dalam hidupnya. Terdapat musim-musim yang dia lalui, mulai daripada kelahirannya, pertumbuhannya, awal dia memulai pelayanannya dan karya-karyanya.
Sampai pada kematiannya dia mengalami permasalahan demi permasalahan ataupun hal-hal yang mungkin tidak menyamankan bagi dia sendiri. Tetapi kita melihat bahwa Yesus juga tetap meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan tetap meminta penyertaan Tuhan di dalam apapun yang dia kerjakan. Dan bahkan ketika dia bangkit juga dia secara fisik mungkin bersama-sama dengan murid-muridnya, tetapi dia tahu bahwa dia akan meninggalkan mereka. Sehingga dia pun meminta kepada murid-muridnya untuk meneruskan, untuk melakukan apapun yang Tuhan sudah sampaikan, apapun yang Tuhan perintahkan untuk mereka lakukan. Dan dia tetap menjanjikan kepada mereka bahwa dia akan tetap menyertai mereka seperti yang tertulis di Matius yang ke-20 pasal yang ke-28. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari bacaan mengenai Musa tadi dan juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri di dalam kehidupannya. Yang pertama yakni kita harus mengakui campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa rencana Allah, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dan yang ketiga, kita harus mau tunduk terhadap segala apapun yang Tuhan telah rencanakan. Kita semua bisa belajar dari ayat-ayat firman Tuhan tadi bahwa setiap musim dalam hidup kita, setiap permasalahan, setiap badai, setiap topan yang mungkin kita lalui, kita harus sadar bahwa Tuhan selalu ada di sana. Semua perjalanan panjang, semua musim-musim akan kita lalui. Musim yang baru, mungkin kita lebih familiar mendengar new normal, normal yang baru. Akan ada pergumulan yang baru, tapi kita tahu, sebagaimana Musa juga tadi, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu menyertai. Kita tidak akan berada dalam musim itu menjadi musim terakhir dalam hidup kita, tidak. Kita masih akan mengalami musim-musim yang lainnya. Tetapi kita harus tetap menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Dan juga kita harus mengamini apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang kita lalui saat ini, secara pribadi, secara keluarga, secara komunitas, kita harus menyadari bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Ketika Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa kita ke tanah yang Dia janjikan, maka janji itu akan selalu ditepati. Saya percaya apa yang sudah saya sampaikan tadi melalui bacaan firman Tuhan dan juga melalui cerita yang saya sampaikan tadi, kita semua diberkati dan kita semua akan semakin diteguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam setiap musim-musim dalam hidup kita. Saat ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, Saudara semua untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang mungkin mendengarkan firman Tuhan ini dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saudara, mari kita membuka hati kita. Saya menantang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengangkat tangan di rumah masing-masing untuk membuka hati, untuk menerima Tuhan sebagai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita semua. Dan saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, dan Saudara
Dan saya percaya, saya mengimani bahwa Roh Kudus sedang bekerja saat ini di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang melihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Engkau melihat Tuhan hati-hati yang telah terbuka Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sudah didengarkan hari ini. Bahwa kami mau belajar seperti Musa, kami mau belajar seperti Yesus, untuk kami tetap mengandalkan Engkau di dalam setiap musim dalam hidup kami. Dan hamba mau berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap kami Tuhan, untuk setiap orang-orang yang menerima Tuhan Yesus saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan di dalam hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, mereka terus mencari Engkau dan melakukan apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam hidupnya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, beberapa saat ke depan kita akan melakukan doa syafaat. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kasih, anugerah yang Tuhan berikan untuk kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat Tuhan, kami berdoa untuk gembala kami, Pastor Wayan dan juga Pastor Gel bersama keluarganya Tuhan Yesus. Kiranya kasih setia Tuhan Engkau nyatakan terus untuk keluarga ini. Berkat-berkat-Mu, hikmat dari Tuhan Engkau terus nyatakan untuk mereka ya Bapa. Pengurapan yang baru Tuhan nyatakan untuk keluarga Pastor Wayan dan juga Pastor Gel. Kami memberkati hamba-Mu dan kiranya apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka rencanakan, Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin gereja kami di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap penatua. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin di grup Tuhan Yesus. Jadikan kami menjadi gembala yang luar biasa ya Bapa, sehingga kami bisa membawa jemaat-Mu ini Tuhan semakin dekat dengan Engkau, dan jadikan kami sebagai gembala-gembala yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini Bapa terkena dampak daripada COVID-19. Ada beberapa dari mereka yang harus dirumahkan. Ada juga yang harus di PHK Tuhan Yesus. Ada juga yang mereka usaha mereka mungkin saat ini macet Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk mereka. Kasih setia Tuhan, hikmat dari Tuhan, berkat dari Tuhan, kesempatan dari Tuhan, Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Kiranya jikalau mereka ada yang kena PHK, Tuhan Yesus yang baik, kami bermohon kepada Engkau, kiranya Tuhan yang memberikan pekerjaan yang baru untuk mereka ya Bapa. Berkati juga keluarga-keluarga mereka. Biarlah Tuhan yang mengirimkan orang-orang baik untuk memberkati keluarga mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan saat ini buat setiap jemaat Sitri Bali Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas perlindungan-Mu Tuhan sepanjang sampai saat ini Tuhan Yesus, Engkau selalu melindungi mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk semua jemaat Sitri Bali Tuhan, mereka boleh memperoleh kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa semuanya itu Tuhan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini berdoa bahwa setiap jemaat kami Tuhan, dalam setiap kebutuhannya Bapa, biarlah Engkau yang mencukupkannya, dan apapun itu Tuhan Yesus selalu menyertai mereka saat ini dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau selalu berserta dengan mereka, dan Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berjaga-jaga atas mereka Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah setiap jemaat Sitri Bali Tuhan saat ini Bapa, mereka semakin dekat kepada Engkau Tuhan, dan semakin mengandalkan Engkau dalam setiap keluarga mereka, setiap kehidupan mereka Tuhan, melalui dari anak-anak sampai orang tua Tuhan Yesus, anak muda Tuhan, Engkau selalu berserta dengan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami
merindukan kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan campur tangan-Mu Tuhan untuk bekerja untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Khususnya untuk dunia ini Tuhan Yesus membutuhkan Engkau Tuhan. Kami berteriak Tuhan, kami berseru memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk melindungi bangsa kami, dunia kami di tempat ini dan Bali juga khususnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau tidak pernah tutup mata Tuhan buat bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pemimpin, pemerintah semua Tuhan, Jokowi dan serta jajarannya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau yang mengurapi Jokowi Tuhan, dan terus Tuhan Kau menuntun kehidupannya Bapa, dan apapun keputusan-keputusan mereka Tuhan Yesus itu menjadi yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Pulau Bali juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang memeluk Pulau Bali Tuhan Yesus. Engkau yang memegang Pulau Bali Tuhan Yesus. Jadikan Pulau Bali Tuhan menjadi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan terus menyertai Pulau Bali Bapa. Kami bersyukur Tuhan kami boleh tinggal di Denpasar ini Tuhan Yesus. Itu semuanya Tuhan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati Pulau Denpasar ini Tuhan Yesus. Sampai saat ini Tuhan kami percaya Bapa Engkau terus bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Demikian juga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saya percaya kita semua sudah diberkati, di refresh kembali, disegarkan kembali untuk kita tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terimalah doa berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan yang memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, kemanapun Anda pergi di sepanjang minggu ini, biarlah engkau tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Tumpahkan tangan pada orang-orang yang sakit, dan tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Terimalah berkat dari Tuhan, Allah yang Maha Agung, yang menyertai setiap kita di dalam setiap hari-hari, di dalam minggu ini, di sepanjang minggu ini, dan sepanjang kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu semua yang sudah bergabung bersama kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan dan dipersiapkan untuk menghadapi sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati saudara semua. Thanks guys for watching us. It's been a great morning, a great time together, and just keep praying. We're praying, and God bless you.